wajah asli saya setelah bangun tidur, belum cuci muka ya, dan sebelum melakukan aktivitas ya rumah tangga, cuci baju lah. Ini waktunya cuci baju seragam. Cuci baju seragam udah pada turun, ini hari libur dari Dinas Permomongan. Ya, pendukung Mister Angri ya ada yang bilang itu seperti ini ya, intinya belum bisa menerima kalau masa lalu Mister Angri ini begitu kelam ya. Dan pendukung Mister Angri bilang video-video ini belum valid ya, kebenarannya pun belum dipastikan ya, karena pendukung Mister Angri bilang seperti itu. Saya bisa menerima itu ya, tapi video-video yang terbaru Mister Angri ya, gebrak-gebrak meja, itu sedikit ya memperlihatkan karakter asli Mister Angri ya. Kalau mungkin nada atau intonasinya tinggi, saya masih memaklumi bahwa beliau pernah di militer ya. Terus apa artinya gebrak-gebrak meja ya? Sekecil itu pun terkadang sudah orang bisa melihat, karakter sebenarnya tuh hanya seperti ini ya. Bedakan antara keras dan tegas ya. Kalian harus bisa membedakan. Kalau mungkin masa lalu, masa kelam Mister Angri terbongkar ya, dan pendukungnya belum bisa menerima karena kevalitannya itu belum pasti ya. Di video-video yang sekarang saja ya, kenapa Mister Angri tidak memperlihatkan apa prestasinya ya? Kenapa harus selalu menjual nama Pak Jokowi ya, menempel ke keluarga Pak Jokowi, padahal sudah ada larangan di hari raya tidak ada boleh menteri yang datang ke keluarga Pak Jokowi. Mister Angri ini menerap tidak menghiraukan omongan Pak Jokowi ya. Kenapa baliho-baliho ya, ada sih tetangga saya yang nyalon jadi partai segitiga biru itu, ada Ganjar, Mister Angri sama Pak Jokowi ya, selalu menjual nama Pak Jokowi, sedangkan waktu Pak Jokowi dihina dari teman Mister Angri dan beliau juga sebagai menhannya Pak Jokowi, di mana posisi Mister Angri sebagai menhan dan katanya lebih Jokowi daripada Jokowi ya, kata Mister Angri ya. Dan lagi pendukung Mister Angri bilang, oke, saya menyetujui adanya perkembangan infrastruktur ya, tapi rakyatnya itu mengalami kemunduran 10 tahun yang akan 10 tahun ke belakang. Pola pikir manusia itu terjadi pada dirinya sendiri ya. Contoh saya lah ya, setelah keluar dari RSC 2010-11 itu selama 2 tahun saya bolak-balik ke RSC ya. Bagaimana saya melihat ke depan supaya anak saya bisa saya perjuangkan ya, meski tanpa seorang bapak, tanpa seorang kakek laki-laki.
bagaimana cara saya harus membawa keluarga ini, kedua anak saya, adik saya, ya, dan masa lalu dari bapak saya yang sudah dibuat bapak saya berusaha untuk mempertanggungjawabkan kesalahan bapak saya harus melihat ke depan. Dengan beban berat untuk maju ke depan, masa lalu saya yang begitu mengerikan. Saya harus melihat ke depan, ya. Bagaimana saya membawa keluarga saya ini dan orang-orang di sekitar saya untuk bisa berpikir lebih maju. Ya. Contoh saya supaya menghemat air minum, saya masak 1 minggu sekali itu 3 dandang untuk 1 minggu ke depan. Kalau kemunduran ada di masyarakat itu disalahkan ke pemerintahan, itu nggak akan masuk. Menurut saya nggak masuk, ya. Pemikiran ya, kembali ke diri sendiri, bagaimana cara untuk berpikir maju, ya. Meski ya ada sebuah keluarga, ya, udah suami kerja, istri kerja, ya, supaya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan memperjuangkan ekonomi yang layak bagi keluarganya, ada satu pasangan mungkin yang gila main judi slot, ya akhirnya akan runtuh, ya. Enggak semua perkembangan dalam masyarakat itu diarahkan ke pemerintah, ya. Kita sendiri sebagai masyarakat, sebagai rakyat kecil juga harus berpikir maju, juga harus berjuang bagaimana cara membawa, nggak usah versi besar dulu lah, keluarga kecil kita untuk menjadi yang lebih baik. Pola pikir anak kita ke depan bisa menghadapi rintangan dan tantangan yang akan datang. Nggak harus semua disalahkan ke pemerintah. Setiap bagian itu untuk perkembangan pola pikir itu ada bagiannya masing-masing, ya. Contoh dalam kehidupan rumah tangga, ada kita sebagai orang tua bagaimana cara membuat pola pikir anak-anak kita atau orang tua kita untuk bisa berpikir lebih maju, ya. Mungkin gambaran atau tetangga kita yang orang dulu, ya, mungkin pendidikan cuma SD, kadang tidak sekolah, otomatis pemikirannya tidak semaju yang orang berpendidikan tinggi, ya. Tetangga saya, ya, pendidikannya rendah, ya. Saya melihat pemikirannya sudah begitu lumayan maju, ya. Dengan sedikit bantuan saya memberi masukan, ya. Tetangga saya ya menikmati kehidupan hari ini. Meski yang laki-laki kerja bangunan kan, kadang ada, kadang tidak, ya. Yang perempuan cuman ART. Cukup menikmati kehidupan ini, cukup bersyukur tinggal di negara ini, ya. Mau makan sama sambal sama ikan asin saja bisa tenang menikmati radio, mungkin bisa menikmati TV, mungkin, ya. Tidak mendengar suara gencatan senjata, tidak mendengar ledakan bom, ya. Kembali lagi pada intinya, maju tidaknya masyarakat itu kembali ke masyarakat itu sendirinya. Pola pikirnya bagaimana, ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini karena ini udah agak siang. Saya mau aktivitas cuci baju seragam.
ya. Oh ya, tambahan lagi. Saya pun mencuci baju 5 orang. Itu saya ambil 1 minggu 2 kali. Ya. Alasannya apa? Karena pekerjaan saya momong. Kalau saya setiap hari cuci baju, otomatis anak momongan saya kurang perhatian. Ya. Dan saya butuh istirahat karena masa pemulihan otak saya. Ya. Kalau saya ambil 1 minggu 2 kali, mungkin yang satu kan hari Rabu ya. Ini kan posisi jam kerja. Ya saya fokus ke cucian baju ini ya, meski satu hari anak momongan agak terbengkelai. Ya. Yang kedua, hari Sabtu atau Minggu otomatis tidak mengganggu jam kerja saya di dinas permomongan ya. Itu. Maju tidaknya pola pikir itu tidak tergantung sama pemerintah. Ya. Kembali ke diri saya sendiri dulu ya. Dalam setiap keluarga itu butuh leader ya, untuk mengarahkan supaya bisa untuk ke depan ya. Dalam naik mobil saja kita hanya butuh 1 sopir yang memegang kendali sopir ya. Nggak mungkin dong 2 supir ya. Mungkin bisa 2 supir, tapi kan hanya cadangan. Di saat yang memegang kendali supir capek, supir yang satu bisa menggantikan ya. Contoh dalam kehidupan keluarga, dulu kendali yang memimpin keluarga itu suami. Karena suami sudah meninggal, saya menggantikan posisi kendali supir dalam kehidupan rumah tangga ya. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Maju tidaknya masyarakat itu kembali ke masyarakat itu sendiri, pola pikirnya bagaimana.